Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Yudita. Saya berasal dari kelas 3F Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Yudita. Saya berasal dari kelas 3F Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kontrak konstruksi jangka panjang. Baiklah, simak video berikut. Kontrak konstruksi jangka panjang adalah kontrak yang dibuat untuk proyek konstruksi yang memakan waktu lama seperti pembangunan gedung, jembatan, atau kilang minyak. Jenis kontrak ada dua. Yang pertama, kontrak harga tetap. Kontraktor setuju untuk menyelesaikan proyek dengan harga tetap yang disepakati. Yang kedua, kontrak biaya plus. Kontraktor dibayar berdasarkan biaya dikeluarkan ditambah persentase keuntungan. Penagihan kontrak jangka panjang seringkali mengatur agar kontraktor dapat menagih berdasarkan tahap penyelesaian pekerjaan yang biasanya disebut termin. Perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang diatur dalam Pasal 34 pendapatan kontrak, yang pendapatan kontrak terdiri dari jumlah yang disepakati dalam kontrak ditambah penyimpangan, klaim, dan insentif. Pengakuan pendapatan dana beban kontrak. Pengakuan pendapatan dana beban kontrak dapat dilakukan dengan memperhatikan apakah hasil dari kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal. Berdasarkan hal tersebut, pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dibedakan menjadi dua metode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode presentasi penyelesaian. Perusahaan mengakui pendapatan beban dan laba setiap periode yang berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan presentase penyelesaian. Dengan demikian, pendapatan beban dan laba yang dilaporkan dapat didistribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara profesional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja selama satu periode. Yang kedua, metode biaya terpulih. Beberapa kondisi ini ketika metode presentasi penyelesaian tidak dapat digunakan, maka menurut metode pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi di hanjang biaya tersebut diperkirakan dapat terpulihkan. Ketika semua biaya telah diakui, maka laba baru dapat diakui. Perusahaan mengakumulasikan biaya. Perusahaan harus menggunakan metode presentasi penyelesaian ketika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasikan secara andal dan jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal. Dua, kemungkinan besar manfaat ekonomis yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahapan penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya kontrak yang dapat didistribusikan pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Metode presentasi penyelesaian. Perhitungan presentasi penyelesaian seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa menurut PSAK 23 Revisi 2010, pendapatan tingkat penyelesaian transaksi dapat ditentukan dengan berbagai cara. Perusahaan menggunakan dasar yang andal dalam mengukur pekerjaan yang dilakukan. Tergantung dari sifat kontrak dasarnya dapat digunakan, yaitu yang pertama, proporsi biaya kontrak yang terjadi dibandingkan estimasi total biaya kontrak. Yang kedua, hasil survei pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, penyelesaian berdasarkan proporsi fisik dari pekerjaan kontrak. Salah satu dasar penentuan yang paling populer untuk digunakan yaitu berdasarkan proporsi biaya yang timbul atau cost basis. Caranya adalah presentase penyelesaian pekerjaan kontrak dihitung berdasarkan rasio antara akumulasi biaya yang terjadi dengan total estimasi biaya terakhir untuk penyelesaian kontrak. Formulanya adalah sebagai berikut. Presentasi penyelesaian sama dengan akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir periode dibagi estimasi total biaya yang paling mutakhir.
Yang kedua, presentasi penyelesaian tersebut akan menjadi dasar perhitungan beberapa total pendapatan laba yang diakui sampai akhir periode. Formulanya adalah sebagai akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode sama dengan presentasi penyelesaian dikali total pendapatan atau laba. Pada jurnal berikut, untuk mencatat biaya konstruksi pada tahun pertama pekerjaan dalam proses 4 juta, pada tahun kedua 7.664, pada tahun ketiga 4.536. Material kas atau utang lainnya pada tahun pertama 4 juta di kredit, pada tahun kedua 7.664 di kredit, pada tahun ketiga 4.536 di kredit. Yang kedua, mencatat tagihan termin, utang usahanya di debit 3.600 pada tahun pertama, pada tahun kedua 9.600 di debit, pada tahun ketiga 4.800 di debit. Terminnya pada tahun pertama 3.600 di kredit, tahun kedua 9.600 di kredit, tahun ketiga 4.800 di kredit. Untuk mencatat penerimaan tagihan kas, pada tahun pertama 3 juta di debit, pada tahun kedua 7 juta, pada tahun ketiga 8 juta di debit. Piutang usaha pada tahun pertama 3 juta, pada tahun kedua 7 juta, pada tahun ketiga 8 juta di kredit. Tabel 17.4, estimasi pendapatan, beban, dan laba yang diakui PT Buana Karya. Tahun pertama, pendapatan 18 miliar dikali 25% dapat 4.500.000. Diakui di periode berjalannya 4.500.000. Beban 4 juta, diakui periode berjalannya juga 4 juta. Laba kotornya 500. Hasil dari 4.500.000 dikurang 4 juta, dapatlah 500. Tahun kedua, pendapatan 18 miliar dikali 72%, mendapatkan akumulasi 12.960. Diakui periode lalu 4.500.000, diakui di periode berjalan 8.460. Beban 11 juta, akumulasinya 11.664, diakui di periode lalu 4 juta, diakui di periode berjalan 7.664. Mendapat laba kotor 1.296 akumulasi, diakui di periode lalu mendapatkan 500, diakui periode berjalan 796.000. Mendapatkan hasil itu dikurang ya teman-teman. Tahun ketiga, pendapatan 18 miliar dikali 100%, 18 juta, diakui di periode lalu 12.960, diakui di periode berjalan 5.040.000. Beban 16.200, diakui di periode lalu 11.664.000, diakui di periode berjalan 4.536. Laba kotor dari akumulasi 1.800.000, diakui di periode lalu 1.296.000, diakui di periode berjalan 504.000. Berikut adalah jurnal pengakuan pendapatan, beban, dan laba adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui pendapatan dan laba kotor pada tahun pertama pekerjaan dalam proses atau laba kotor 500, pada tahun kedua 796, pada tahun ketiga 504.000, beban kontraknya di debit 4 juta. 4 juta pada tahun pertama, tahun kedua 7.664, tahun ketiga 4.536. Pendapatan kontrak itu letaknya di kredit. Pada tahun pertama 4.500, pada tahun kedua 8.460, pada tahun ketiga 5.040.000. Untuk mengakui penyelesaian kontrak, terminnya 18 juta di debit, pekerjaan dalam prosesnya 18 juta di kredit. Penyajian pada laporan keuangan. Perusahaan menyajikan pada laporan posisi keuangan yaitu yang pertama jumlah tagihan bruto kepada pelanggan disajikan sebagai aset dan jumlah utang bruto kepada pelanggan disajikan sebagai liabilitas. Pada tabel berikut, tabel 17.6 laporan laba rugi komprehensi PT Buana Karya dalam bentuk ribuan rupiah. Pendapatan kontrak pada tahun pertama 4.500.000, pada tahun kedua 8.460.000, pada tahun ketiga 5.040.000. Beban kontrak pada tahun pertama 4 juta, tahun kedua 7.664.000, pada tahun ketiga 4.536.000. Laba kotornya 500 pada tahun pertama, pada tahun kedua 796. Pada tahun tabel 17.7 laporan posisi keuangan PT Buana Karya dalam ribuan rupiah. Aset lancar pada tahun pertama 0, tahun kedua 0, tahun ketiga 0. Kas 0 pada tahun pertama, tahun kedua 0, tahun ketiga 0. Tagihan kotornya 900 tahun pertama, dihasilkan dari 4.500 dikurang 3.600. 3.600 itu dapatnya dari soal pada slide ke-7. Mencari piutang termin pada tahun pertama mendapatkan 600. Dapat 600-nya dari lihat lagi kepada slide 7. Tagihan termin tahun pertama dikurang penerimaan kas 3.600 dikurang 3 juta mendapatkan 600. Tahun keduanya 600
Tahun keduanya 9.600.000 dikurang 7 juta, mendapatkan 2.600.000. 2.600.000 ditambah 4.800.000. 4.800.000 ditambah 600, mendapatkan hasil 8 juta. Pengakuan taksiran rugi. Terdapat dua jenis kerugian yang mungkin terjadi terkait dengan kontrak konstruksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rugi pada periode berjalan dalam suatu nilai kontrak yang secara total masih memberikan keuntungan. Yang kedua, rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Berikut adalah contoh dari pengakuan taksiran rugi. Dengan cara menjawabnya itu persentase penyelesaian tahun kedua adalah 57,14%. Itu dapatnya dari 2 miliar ditambah 1 miliar dibagi 5 miliar 250 juta. Pendapatan yang dapat diakui sampai tahun kedua adalah 57,14% dari 5 miliar 500 juta atau sebesar 3 miliar 142 587. Pendapatan diakui pada tahun kedua sebesar 1 miliar 767 587 diperoleh dari 3 miliar 142 587 dikurangi pendapatan yang sudah diakui pada tahun pertama 1 miliar 375. Dengan demikian pada tahun kedua PT Ambarawa mengalami rugi sebesar pendapatan kontraknya 1 miliar 767 587, beban kontraknya 2 miliar. Ruginya jadinya 232.413.000. Ayat jurnal yang dibuat ketika mengakui pendapatan dan beban kontrak adalah sebagai berikut. Metode biaya terpulihkan. Jika kondisi untuk menggunakan metode persentase penyelesaian tidak terpenuhi, maka perusahaan menggunakan metode biaya terpulihkan dalam mengakui pendapatan dan beban kontrak. Pada contoh berikut, tabel 17.8, pendapatan dan beban PT Buana Karya berdasarkan metode biaya terpulihkan. Tahun pertama, pendapatan akumulasinya 4 juta, diakui di periode lalu 0, diakui di periode berjalan 4 juta. Beban pada tahun pertama 4 juta, diakui di periode lalu 0, diakui di periode berjalan 4 juta. Maka mendapatkan laba kotor 0 karena dia dikurang ya teman-teman. Diakui di periode lalu 0, diakui di periode berjalan juga 0 karena dia dikurang. Tahun kedua, pendapatannya akumulasinya 11.664.000, diakui di periode lalu 4 juta, diakui di periode berjalan 7.664.000. Bebannya pada tahun kedua akumulasinya 11.664, diakui di periode lalu 4 juta, diakui di periode berjalan 7.664.000. Dapat 11.664.000 dari 4 juta, diakui di periode lalu ditambah diakui di periode berjalan, mendapatkan hasil 11.664.000. Pada lanjutan tabel dari slide sebelumnya, laba kotor akumulasinya 0, diakui di periode lalu 0, diakui di periode berjalan 0. Tahun ketiga, pendapatannya 18 miliar, dikali 100% mendapatkan akumulasi 18 juta, diakui di periode lalu 11.664, diakui di periode berjalan 6.336.000. Beban akumulasi mendapatkan 16.200, diakui di periode lalu 11.664, diakui di periode berjalan 4.536. Mendapatkan laba kotor 1.800 akumulasi, itu karena dikurang ya teman-teman.